Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang proposal studi kelayakan bisnis toko roti Roluman. Disusun oleh Cynthia Putri, NIM 1702030 125, titik Eva Velia, NIM 1702030 131, Aziz Erwin Setiani, NIM 1702030 140. Yang pertama, latar belakang pengembangan usaha. Makanan atau pangan adalah salah satu kebutuhan hidup manusia yang paling mendasar dan merupakan kebutuhan primer setiap manusia untuk mempertahankan hidupnya. Makanan selalu dibutuhkan oleh manusia untuk dikonsumsi setiap hari. Salah satu jenis makanan yang dikonsumsi manusia adalah roti. Kemajuan teknologi dan informasi telah banyak mengubah pola hidup masyarakat, termasuk perubahan pola dalam mengonsumsi makanan. Kini masyarakat cenderung memilih makanan dan siap saji, sehingga konsumsi rata-rata makanan jadi tergolong tinggi di Indonesia. Perkembangan industri roti di Kota Bekasi membuat persaingan pada industri ini semakin ketat. Oleh karena itu, produk yang berkualitas dan kepuasan konsumen sangat penting untuk diperhatikan agar konsumen loyal dan perusahaan dapat meningkatkan profitnya. Nama perusahaannya adalah CV Roluman. Perusahaan beralamat di Jalan Taman Pajajaran, Blok A6, nomor 2, Bekasi. Gambaran bisnis. Secara singkat perusahaan, Roti Roluman merupakan usaha pertemanan yang dijalankan oleh 3 orang pertemanan dengan tampilan toko semenarik mungkin serta menggunakan sumber daya manusia dan aset toko yang telah tersedia sehingga memungkinkan terbentuknya toko roti dengan suasana yang menyenangkan namun dengan harga yang terjangkau. Kami menamakan Roti Roluman karena toko kami menjual produk yang dikemas dan dalam bentuk yang unik dan rasanya manis, enak dan harganya terjangkau. Jenis bidang usaha CV Roluman ini adalah toko roti. Kegiatan utamanya adalah menjual produk roti. Pemilik perusahaan Cynthia Putri, Eva Avelia, Aziz Erwin Setiani. Identitas perusahaan, nama badan usaha CV Roluman, jenis usaha toko roti, pendiri Cynthia Putri, Eva Avelia, Aziz Erwin Setiani. Alamat Jalan Taman Pajajaran, Blok A6, nomor 2, Bekasi. Nomor telepon 0251776655 atau 0822211322. Legalitas perusahaan. Pembentukan usaha toko roti ini termasuk usaha non-badan hukum yang berbentuk CV. CV merupakan persekutuan yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seseorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin. Ketentuan mendirikan CV. Pertama, para pendiri CV adalah swasta, warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Yang kedua, jumlah pendiri CV minimal 2 orang. Yang ketiga, memiliki tempat usaha dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia. Yang keempat, memiliki maksud dan tujuan usaha yang jelas untuk melaksanakan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Materi selanjutnya yaitu legalitas perusahaan. Proses pembuatan CV. Tahap 1, pembuatan akta pendirian CV dengan jumlah pendiri CV minimal 2 orang. Tahap kedua, surat keterangan domisili perusahaan. Tahap ketiga, nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Tahap keempat, surat pengukuhan pengusaha kena pajak atau SPPKP. Tahap kelima, pendaftaran ke pengadilan negeri. Tahap keenam, surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Tahap 7, tanda daftar perusahaan atau TDP. Struktur organisasi di toko usaha Roluman yaitu direktur, lalu manajer, lalu karyawan. Selanjutnya, B. Manajemen. Unsur pimpinan perusahaan. Manajemen berfungsi untuk menjalankan roda organisasi melalui kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Uraian tugas atau pekerjaan.
1. Manajer atau pimpinan bertanggung jawab memantau dan memastikan mulai dari proses pembelian bahan baku, produksi, sampai dengan penjualan berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana, serta mengawasi kinerja karyawan. 2. Koki bertanggung jawab terhadap pembelian bahan baku dan proses produksi. Jumlah koki sebanyak 1 orang. Untuk bulan pertama, gaji koki per bulan direncanakan Rp2.500.000 dan akan mengalami peningkatan jika target rata-rata konsumen meningkat. 3. Kasir bertugas menerima pembayaran pembeli serta mengontrol uang keluar dari kas toko roti Roluman, serta membuat laporan keuangan untuk diserahkan kepada pimpinan atau manajer. Keempat, pramusaji bertugas menjaga toko dan melayani konsumen, bertanggung jawab atas keberhasilan toko. Bab 3. Aspek pemasaran. A. Nama produk yang dipasarkan toko roti kami adalah roti Roluman. Kami memiliki 6 varian rasa, yaitu Milo, Oreo, Red Velvet, Beng Beng, Green Tea, dan Thai Tea. B. Untuk wilayah pemasaran, kami melayani langsung di toko yang beralamat di Jalan Taman Pajajaran Blok A6 nomor 2 Bekasi. Dan untuk pemesanan di daerah luar Bekasi, kami menerapkan sistem pre-order dengan cara memesan dahulu 1 hari sebelum tanggal pengambilan. C. Segmen pasar. Dalam hal segmentasi pasar, toko roti Roluman kami memperhatikan aspek-aspek di dalamnya, seperti aspek geografis. Bisa dilihat dari pelayanan pemasaran sekitar wilayah Bekasi, bisa langsung datang ke toko. Namun, selain daerah tersebut, kami dapat melayani dengan sistem pre-order. Aspek psikografis bisa dilihat dari perilaku orang-orang yang berbeda-beda. Maka, kami menciptakan roti dengan berbagai rasa. D. Kebijakan harga. Untuk harga setiap produk yang dipasarkan toko roti kami menerapkan dengan harga Rp55.000 per box. E. Sistem distribusi. Pelanggan memesan pesanan kepada pramusaji, lalu pramusaji menyampaikan kepada kasir pesanan yang diterimanya dari pelanggan. Lalu kasir menyampaikan ke koki untuk membuatkan pesanan pelanggan, lalu koki memberikan produk kepada pramusaji untuk disampaikan kepada pelanggan. F. Sistem promosi. Sistem promosi toko roti Roluman dilakukan dengan media sosial Instagram. Instagram toko roti Roluman yaitu @roti_roluman. G. Permintaan produk. Setiap hari toko roti Roluman memproduksi 30 box roti dengan varian rasa Milo, Oreo, Red Velvet, Beng Beng, Green Tea, dan Thai Tea. Jadi setiap varian rasa memproduksi 5 box. Kami memproduksi 30 box per hari apabila stok yang ada di toko masih banyak dan kapasitas untuk toko kami bisa menampung 50 box roti. Bab 4. A. Deskripsi teknis produksi. Pertama, menyiapkan peralatan dan bahan baku yang akan digunakan. Kedua, untuk membuat roti Roluman, memanaskan margarin dalam panci. Ketiga, setelah itu aduk telur bersama dengan gula pasir dalam wadah sampai mengembang. Keempat, masukkan tepung bersama dengan bahan-bahan kering lainnya seperti coklat bubuk dan juga baking powder. Setelah itu, tambahkan dengan memotong-motong coklat batangan dan masukkan ke dalamnya. Tetapi untuk varian rasa green tea, red velvet, dan Thai tea menggunakan coklat putih batangan. Selanjutnya, tuang bubuk sesuai varian rasa. Aduk-aduk dengan kecepatan rendah pada mixer agar adonan ini tidak berserakan. Tahap 5. Untuk varian rasa Oreo, masukkan Oreo setelah ditumbuk. Keenam, kemudian tuangkan margarin dan campurannya yang sebelumnya sudah Anda cairkan. Aduk-aduk semua bahan ini secara merata hingga tercampur. Ketujuh, tuangkan adonan dalam loyang yang sudah diolesi dengan margarin secara merata. Baru setelah itu masukkan ke dalam kukusan. Kedelapan,
Masukkan ke dalam oven selama kurang lebih 20 menit sampai matang. Teknis yang ke-9 yaitu setelah matang, angkat sajian ini dan sebelum dingin, sebaiknya diamkan roti tetap dalam loyangnya. Yang ke-10, membuat filling dapat dilakukan dengan memanaskan susu cair dalam panci dan masukkan gula pasir ke dalamnya. Aduk-aduk, setelah itu masukkan tepung maizena yang telah dilarutkan dengan sebanyak 1 sendok makan. Lalu, aduk filling dan aduk krim sampai tercampur hingga merata dan tercampur larut. Filling dibuat sesuai dengan varian rasa. Yang ke-11, ambil kue dan belah menjadi 2, baru iriskan bahan isian ini di bagian tengahnya, tumpuk dan tutup. Yang ke-12, setelah itu berikan dengan bahan-bahan topping seperti bubuk green tea dan lain-lain. Sebelum kue disajikan, sebaiknya masukkan terlebih dahulu dalam lemari es dan penyimpanan dilakukan di lemari es. Setelah itu, dikemas dengan box sesuai dengan varian rasa. Yang B. Teknik produksi. Pemilihan teknologi pada proses produksi berarti memilih proses untuk menghasilkan produk atau pelayanan, termasuk jenis teknologi dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam memproduksi roti romulan, kami menggunakan peralatan mesin seperti mixer dan oven. C. Kapasitas produksi dan rencana produksi. Kapasitas sebuah produksi dapat dilihat dari sisi masukan atau input dan keluaran atau output. Setiap toko roti romulan memproduksi 30 box roti, setiap bulan memproduksi 750 box roti, setiap tahun memproduksi 9.000 box roti. D. Bahan baku dan bahan penolong. Bahan utama dari pembuatan roti romulan adalah tepung terigu, baking powder, gula pasir, telur, coklat batang, coklat putih batang, margarin, coklat bubuk Milo, coklat bubuk green tea, bubuk teh Thai, Oreo, coklat beng-beng, bubuk rasa red velvet, maizena, susu. Bahan penolong dari roti romulan yaitu box untuk mengemas dan juga ada pisau plastik kecil. Pengolahan atau pembuangan limbah. Limbah roti dijual pada warga sekitar untuk digunakan sebagai pakan ternak. Limbah industri bakeri selanjutnya yaitu masih memiliki nilai ekonomis adalah cangkang telur. Kebutuhan biaya aspek teknik produksi toko roti romulan sebesar Rp62.840.000. Aspek keuangan. Yang pertama, struktur pembiayaan perusahaan. Rencana pembiayaan mencangkup seluruh masalah keuangan perusahaan, baik pendapatan maupun biaya-biaya mulai dari investasi awal sampai dengan rencana pendapatan awal. Pada rencana pembiayaan perusahaan ini direncanakan untuk 12 bulan ke depan. Sumber pembiayaan perusahaan berasal dari pinjaman bank dan iuran anggota. Yang selanjutnya, proyeksi keuangan perusahaan. Proyeksi pendapatan. Pendapatan per hari 30 box dikali 55.000 sama dengan Rp1.650.000. Pendapatan per bulan 750 box kali Rp55.000 sama dengan Rp41.250.000. Pendapatan per tahun 9.000 box kali Rp55.000 sama dengan Rp495 juta. Proyeksi pengeluaran per tahun. Biaya modal produksi sebesar Rp62.840.000. Biaya operasional Rp254.400.000. Total Rp317.240.000. Proyeksi laba rugi. Laba rugi pendapatan min pengeluaran. Pendapatan
pendapatannya 495 juta dikurangi 317.240.000 sama dengan 177.760.000. Jadi laba yang diperoleh oleh Severoa adalah 177.760.000 per tahun. Kesimpulan analisis aspek keuangan. Dapat dilihat analisis yang sudah dilakukan bahwa dengan usaha ini Severoa dapat mendapat laba 177.760.000 per tahun, dan dapat diketahui bahwa pada penjualan 5.530 unit barang sama dengan dikeluarkan. Menganalisis aspek keuangan dari suatu studi kelayakan bisnis adalah untuk menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan manfaat yang diharapkan dengan membandingkan antara pengeluaran dan pendapatan. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.